Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada yang komen di channel saya dan sepertinya ini pihak Aswaja. Namanya Hari Purwanto. Apa kabar Mas Hari Purwanto? Hari Purwanto ini, sobat-sobat, meminta saya mengkoreksi videonya, konten videonya Gus Baha. Nah, ini kontennya yang Hari Purwanto meminta saya mengkoreksinya. Saya juga paham maksud dari Hari Purwanto yang meminta saya mengkoreksi konten video Gus Baha ini. Ya tentu saja mereka underestimate terhadap kemampuan saya. Mereka menganggap saya tidak akan mampu, tidak akan bisa mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Hari Purwanto ini sepertinya menjadi pemirsa yang cukup setia terhadap channel saya. Terima kasih Mas Hari Purwanto sudah mau meluangkan waktu, ya, sudah mau komen. Nah, sobat-sobat, karena Mas Hari Purwanto juga memberikan link video tersebut, akhirnya ya saya tonton dan simak video itu. Tadinya sobat-sobat, saya berpikir akan ada sesuatu yang luar biasa dari konten Gus Baha ini. Ada hal-hal yang baru, yang mencengangkan. Karena Gus Baha katanya di judul video itu meruntuhkan teori semua bid'ah sesat. Saya simak. Ternyata tidak ada yang baru, sobat-sobat. Tidak ada yang mencengangkan. Hal yang sudah pernah disampaikan oleh ustadz yang lain. Dan saya juga sebenarnya sudah memberikan koreksi kepada ustadz yang sama, ya, bantahannya, sanggahannya seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Cuma berbeda objeknya saja. Ustadz tersebut Ustadz Abdul Somad, atau kita sering menyebutnya UAS. Nah, baiklah sobat-sobat, kata Gus Baha, kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan Nabi, nah, tapi ada, katanya. Ya, saya sendiri kurang begitu tepat, tapi kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Gus Baha. Nah, tetapi ada seseorang yang sholat, katanya, di belakang Nabi. Kemudian menambahkan ketika i'tidal, hamdan thayyiban kasiron. Nah, setelah sholat, Nabi bertanya, siapa yang membaca itu? Ucapan sahabat tersebut dibenarkan. Padahal, kata Gus Baha, ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Gus Baha juga memberikan dalil bantahannya. Ada seorang imam
ya, dalam sholatnya setelah Al-Fatihah selalu membaca kulhu. Dan ketika ini, ya, dan ternyata ini dibenarkan juga oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri sholat tidak seperti itu. Nah, ini kan tidak diajarkan oleh Rasulullah, kata Gus Baha. Gus Baha juga mengatakan, ya, Imam Syafi'i berarti kurang ajar, katanya. Ya, Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Nah, tetapi Gus Baha lupa atau pura-pura lupa bahwa Imam Syafi'i juga mengatakan, ya, tidak seorang pun melainkan pasti ada yang luput sunnah-sunnah dari Rasulullah. Maka jika perkataanku, kaidah yang aku letakkan, kemudian ada hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapatku, maka yang benar adalah hadis Rasulullah. Tinggalkan pendapatku. Nah, jadi Imam Syafi'i juga mengoreksi perkataannya sendiri. Gus Baha mempermasalahkan kenapa kita tahlil, mengucapkan tahlil, dikatakan kafir. Sementara 80 tahun orang kafir kemudian mengucapkan sekali saja ucapan la ilaha illallah menjadi beriman. Kenapa kita sebaliknya menjadi kafir? Nah, baiklah sobat-sobat. Sekarang saya ingin mengkoreksi, ya, dua sanggahan Gus Baha yang katanya meruntuhkan teori semua bid'ah sesat. Kemudian yang ketiga mengenai tahlil yang dimasalahkan juga dan sekaligus menjadi bantahan oleh Gus Baha. Sanggahan pertama dan kedua yaitu mengenai seorang sahabat yang menambahkan ketika i'tidal ucapan hamdan thayyiban katsiran, dan yang kedua mengenai imam yang selalu membaca kulhu. Perbuatan tersebut dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Beliau masih hidup. Beliau masih bisa ditanyakan. Beliau masih menerima wahyu dari Allah. Bukankah pembenaran Rasulullah setelah pembenaran Rasulullah terhadap sahabat yang ketika i'tidal membaca menambahkan dengan hamdan thayyiban katsiran, setelah Rasulullah diberi keterangan oleh Allah yang imam membaca kulhu, Nabi benarkan perbuatan tersebut. Yang jadi masalah adalah perbuatan bid'ah kita, perbuatan yang kita lakukan setelah Nabi meninggal dan menyelisihi sunnah, akan tetapi kita menganggap ini baik, kemudian kita lakukan.
berdasarkan dua dalil tadi, ini tidak relevan. Karena Nabi sudah meninggal. Kita tidak bisa bertanya, apakah amalan yang pada zaman Nabi, para sahabat tidak ada, ini benar menurut Allah dan Rasulnya. Dengan siapa kita akan bertanya? Karena sesungguhnya sobat-sobat, dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3, agama Islam ini sudah sempurna. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Nabi juga menegaskan, apa-apa yang akan mendekatkan kamu kepada Allah sudah kusampaikan. Dan apa-apa yang akan menjauhkan kamu dari Allah sudah aku sampaikan. Kutinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya kalau mengikuti dua perkara tersebut. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil yang dimasalahkan oleh Gus Baha. Bukan kalimatnya yang salah, akan tetapi pengamalannya. Kalimat la ilaha illallah, kalau dibikin acara seperti yang kita kenal dengan acara tahlilan, peringatan kematian, ini di sini yang bid'ahnya, di sini yang sesatnya. Karena Rasulullah, para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kalimat tahlilnya la ilaha illallah jelas baik. Kan tetapi amalan yang diada-adakan itu yang menjadi sesat. Karena sunnah Rasulullah, tahlil itu diajarkan kepada orang yang sedang sakratul maut, orang yang sedang menghadapi kematian. Sunnah Rasulullah, ajari, talqin orang yang akan meninggal dengan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi sudah beberapa pelanggaran. Pelanggaran pertama, salah menempatkan kalimat tahlil. Pelanggaran kedua, membuat-buat acara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah maupun para sahabat. Sobat-sobat dan Mas Hari Purwanto dan kalangan Aswaja, bantahan Gus Baha ini bukan hal yang baru. Ya, Ustadz Abdul Somad sudah pernah, tapi objeknya Bilal. Bilal ya ketika batal wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dengan wudhu tersebut. Kemudian Nabi bertanya, karena Nabi mendengar terompah Bilal terdengar di surga. Nah, apa yang kamu lakukan, hai Bilal? Kata Nabi. Bilal mencari-cari. Pada akhirnya, ya, tetapi Rasulullah, ya katanya, saya kalau batal wudhu, wudhu lagi kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini, ya,
apa yang tidak diajarkan Rasulullah dilakukan, ya bisa bertanya. Karena Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah bisa membenarkan atau menyalahkan berdasarkan petunjuk atau keterangan atau wahyu dari Allah. Rasulullah sudah meninggal, siapa yang kita tanya tentang perbuatan bid'ah kita? Maka Rasulullah menekankan semua bid'ah sesat. Nah jadi sobat-sobat, sepertinya siapapun ya, setinggi apapun ilmunya, muliakan oleh siapapun, ya, selama ya melakukan kebid'ahan, ya sangat mudah kita membantahnya. Ya, saya juga pernah mengatakan, sebenarnya tidak perlu ya ilmu yang tinggi-tinggi amat untuk mengetahui perbuatan bid'ah dan untuk membantah bantahan dari pelaku bid'ah. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.